8 juta. 8 juta ya. Harian biasa kalau hari Sabtu itu bisa 18 sampai 20. Oke. Kalau hari Minggu bisa 35. Hari besar Imlek Cina. Oke. Sabtu, Minggu 3 hari bisa menembus 150 juta. Wah. Ini baru pertama kali kunjung, gimana nih pendapatnya tentang agrowisata ini? Cukup asri ya, relax juga sih di sini. Relax ya. Oke. Ya, Tadi bisa. udah cobain jambunya? Sudah. Rasanya gimana? Enak Segar. banget. Enak banget ya. Segar. Hai Sobat Bisa Kaya dimanapun saja Anda berada ya. Dan ketemu lagi pastinya di channel Bisa Kaya TV. Nah kalau lihat di belakang ini pemandangannya kayak ada sawahnya ya, alam-alam gitulah ya. Nah ini salah satu usaha agrowisata ya di Batam yang cukup terkenal. Dan saya yakin juga untuk warga Batam sudah sangat familiar dengan tempat yang satu ini. Nah, kita akan ngebahas seperti biasa terkait bisnis yang ditekuni ini dan juga bagaimana kiat-kiatnya menjalankan usaha, suka dukanya hingga menjadi sebuah usaha yang bisa bertahan sampai dengan sekarang. Dan tentunya untuk Anda yang ingin memulai usaha, jangan lupa untuk terus saksikan agar Anda bisa memiliki sebuah usaha dan juga kemauan untuk bisa mewujudkan mimpi Anda sebagai pengusaha yang sukses. Dan semuanya pasti bisa kaya. Selamat sore Pak De. Selamat sore ya. Sehat Pak Dito ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini tadi Pak De kebetulan baru selesai menunaikan sholat ya. Seperti tadi kita ngobrol-ngobrol singkat nih Pak De ya, terkait bisnis ataupun usaha ini. Nah ini awalnya ini boleh diceritain nggak Pak De? Kenapa bisa tercipta bidang usaha ini? Itu ceritanya dari awal tuh gimana sampai kepikiran bisa buka yang seperti ini nih Pak De? Terima kasih atas waktunya saya paparkan atau saya sampaikan, bisa termotivasi, tertarik untuk membuka agrowisata Jambu Marina ya. Yang pertama itu saya dari Kendal, Semarang, Jawa Tengah beserta keluarga hijrah di Batam. Pada waktu itu saya pelajari, saya amati bahwa jambu biji merah yang ada di Kendal itu sangat bagus manfaatnya untuk kekebalan tubuh, apalagi di Batam. Di Batam udaranya atau iklimnya kan tidak menentu, panas hujan panas hujan. Akhirnya saya bersama keluarga tertarik untuk budidaya jambu merah di kawasan agrowisata Jambu Marina sampai sekarang. Awalnya juga jatuh bangun karena dengan keadaan iklim, kondisi tanah yang sangat menantang, yaitu tanah-tanah boksit, mustahil bisa ditanami tanaman jambu bisa subur. Alhamdulillah dengan kerja keras, dengan kemauan yang tinggi, tanah kita olah kurang lebih 6 bulan, kasih tanah hitam dan pupuk kandang. Setelah siap untuk ditanam, maka saya ambil bibit jambu biji merah dari Kendal, sistemnya sistem cangkok. Saya bawa sini, tanah sudah dipersiapkan, sudah ready, akhirnya saya tanam. Kurang lebih luasnya dulu 3 hektar. 3 hektar. Okay. Bibit jambunya 5.000 batang jambu. 5.000 bibit ya. Bibit. Tapi yang hidup 3.000 bibit yang hidup. Oke. Lainnya yang sisa tanah untuk ditanami sayur-sayuran, tujuannya agar karyawan kalau mau membuat sayur-sayuran tidak repot-repot beli ke pasar. Ya. Okay. Akhirnya di sini dengan sayuran. Itu ceritanya membuka agrowisata Jambu Marina. Awalnya itu Pak De ya. Nah ternyata kalau dari cerita Pak De ini namanya saja agrowisata jambu merah, ternyata isinya tidak hanya jambu merah Pak De ya. Nah banyak juga seperti sayur-sayuran ya. Terus apa lagi Pak De? Terus dengan perjalanan waktu, yang namanya usaha itu kan jatuh bangun. Ada orang yang tertarik, namanya wisata kok menjanjikan di Batam. Nah, kita membuat inovasi yang bagaimana jambu biji merah dilihatkan dari dampaknya, dari manfaatnya banyak, tetapi untuk mendapatkan omset, untuk membalasing kebutuhan kebun atau kebutuhan karyawan itu hanya bisa hidup aja. Akhirnya dengan perjalanan waktu kita mencoba untuk tanaman padi. Alhamdulillah tanaman padi warga Batam
belum tahu padi itu kayak apa, yang tahu hanya makan di meja nasi. Ya. Yang udah jadiannya udah padi ya. jadi, akhirnya tanah tersebut sudah baik, sudah bagus. Oke. Saya kasih pupuk lagi, Oke. biar tanah itu gembur. Gembur ya. Diolah kurang lebih 1 tahun atau 6 bulan. Oke. Baru tanah itu sudah dicincang-cincang, kalau dicangkul-cangkul, karena di Argowisata Jambu Marina sifatnya sifat pariwisata. Oke. Jadi belum ada alat bantu, misalnya bajak dan lain sebagainya. Oke. Kan? Masih manual semua Masih Pak manual ya? semua. Nah, terus tujuannya apa? Kok kita nanam padi di Padi. Batam? Yang satu, agar Batam itu bisa swasembada beras atau lumbung padi. Nantinya kalau warga Batam itu terpanggil, tergugah untuk tanaman padi yang masih punya lahan, jadi tidak repot-repot mengimpor atau ambil dari provinsi lain. Dia tahu prosesnya, bahwa padi itu penanamnya kayak gini, hasilnya kayak gini. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Ini Terus alhamdulillah pada tanggal 8 September Ibu Wagub, Ibu Marlin Agustina Rudi berkunjung ke Jambu Marina sini untuk membuktikan bahwa lahan tersebut bisa tertanami padi enggak. Ternyata bisa. Dia sangat mendukung, dan mudah-mudahan tanaman padi itu bisa dikembangbiakan di Kota Batam agar tanahnya atau udaranya bisa sejuk. betul sekali. Wah, ini satu hal yang luar biasa juga ya, karena memang untuk wilayah Batam, apalagi orang Batam tuh mungkin sangat jarang bisa menyaksikan padi-padi gini Pak De ya. Tapi ini sudah berapa lama Pak De berarti? Padi ini saya tanam sudah 5 kali ini. Oke. 5 kali ini. Yang namanya wisata, trial atau apa ya, atau percontohan, itu hanya sedikit mencoba, karena lahannya sedikit juga. Percontohan namanya ya. Percontohan, lahannya sedikit, ada tanaman jambu biji merah di situ, ada jambu madu, ada padi, dan didukung wahana kuda. Wahana kuda. Nah, wahana kuda itu yang menjadi dominan Argowisata Jambu Marina. Satu-satunya di Batam adalah di Argowisata Jambu Marina. Oke. ini luar biasa sekali ini kreatifnya. Tapi dari cerita Pak De tadi ini sebenarnya Pak De punya background apa nih sehingga bisa paham betul nanam padi atau dan jambu dan lain sebagainya? Ini pernah belajar atau gimana nih Pak De? Atau pengalaman? Kebetulan saya keluarga petani. Oke. Nah, keluarga petani dari bapak ibu petani di Jawa sana, pernah coba petani bawang merah, Petani bawang merah, petani cabai, nah, terus tembakau. Nah, terus padi. Kalau padi itu kebutuhan sehari-hari, tapi kalau bawang merah dan cabai itu lihat pasar. Nah, kalau pasarnya itu menjanjikan, kita tanam, tapi hari-hari tanaman padi, karena padi di sana adalah sumber penghasilannya berhari-hari. Terus hijrah di Batam, kita terpanggil bagaimana kalau kita mencoba tanaman padi seperti di sana. Nah, dengan punya pengalaman, ilmu dari nenek moyang kita kembangkan di sini, akhirnya bisa ditanam. Padinya jenisnya IR64, masa panennya 90 hari sampai 120 hari. Oh, berapa? 3 bulan, 4 bulan gitu 3 ya? bulan ya. Oke. Nah ini kalau untuk hasil padi itu udah kurang lebih 5 tahun Pak De ya berjalannya padi ini? Enggak 5 tahun, 5 panen itu berarti 1 tahun 3 panen. Oh, 1 tahun 3 panen berarti 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ini iya. ya. Oke. Nah selama ini hasilnya diapain nih kira-kira? Untuk konsumsi atau gimana? Yang namanya percontohan atau apa ya? Percontohan atau trial lah. Trial itu percobaan. Jadi dapatnya kalau 1 peta ini paling enggak 2 kintal atau 3 kintal itu 300 kg. Itu hanya sama orang kebun sama karyawan ditumbuk aja secara manual, karena untuk mendatangkan mesin gilingnya itu dari Jawa kurang lebih juga ada dananya. Nanti wacananya nanti akan mendatangkan mesin giling yang dari sana. Kapasitasnya 10 kilo, 10 kilo sekali giling, nanti 10 kilo. Tapi kalau yang kapasitasnya 3 PK atau 5 PK itu sampai 5 kintal atau 300 kilo itu bisa masuk. Itu. Dalam membuka sebuah bisnis ataupun usaha pasti kan tidak lepas dari pasang surut dari banyak pelanggan, dan kadang-kadang tidak sedikit pelanggannya gitu. Nah, pernah nggak mengalami masa-masa sulit seperti itu Pak De, dan gimana cara mengatasinya?
Kalau namanya dunia usaha itu pasti ada pasang surutnya, ada sulitnya. Tapi kita manusia harus wajib berikhtiar. Bagaimana kita masuk menawarkan lewat media sosial, memperkenalkan, jambu kunjung di Argo Wisata Jambu Marina 18.000 dapat free jus jambu. Jambunya original kan. Di sana bisa melihat tanaman jambu biji merah langsung, di lokasi lapangan. Ada spot-spot foto-foto yang di dalam sana. Terus ada padinya juga, wahana padi yang sangat langka di Batam. Ditunjang ada wahana kuda. Wahana kuda itu satu putaran 40.000. Gitu. Satu putaran. Tapi kan satu putaran 40.000 bisa foto-foto sepuasnya. Sepuasnya lah gitu. ya. Berapa nih biaya masuknya kemari seperti yang Pak Adi bilang tadi dan dapat apa aja nih tadi? Biaya masuknya ke Argo Wisata Jambu Marina 18.000 dapat free jus jambu 1 botol. Jus jambu 1 botol, jus jambu biji merah 1 botol. Terus bisa menikmati wahana yang ada di sini Pak Adi ya. Kalau foto-foto gitu menikmati spot-spot foto dan kebun itu gratis. Tapi kalau naik kuda itu ada tiket sendiri. Tiket sendiri. Oke, jadi untuk orang yang pengen berwisata sini juga udah bisa memprediksi ini perlu biaya berapa supaya dia bisa menikmati wahana yang ada di sini nih Pak Adi ya. Terus daya tariknya di sini juga membuka edukasi para siswa-siswa sekolah. Edukasi yang pertama adalah tentang budidaya jambu pinju merah, cara penggarapannya, terus perawatannya sampai panen. Berarti selain usaha untuk komersial atau umum ya, berarti ini juga tempat untuk para pelajar ataupun orang-orang yang pengen mendapat ilmu tentang inilah ya. Ini siapa langsung yang memberikan penjelasan ini Pak Adi? Yang tim edukasi, kalau ada tim edukasi ya. Yang satu yaitu yang punya kebun, adik saya Bapak Haji Muhammad Iswayudi Abdullah yang punya kebun. Yang kedua saya abangnya, saya yang edukasi di sini. Kalau memang hanya satu paket itu saya handle saya, tetapi kalau ada 2 paket nanti ada Pak Iswayudi. Paket yang pertama paket A 70.000, paket 70.000 satu edukasi. Yang kedua tanam padi. Yang ketiga tangkap ikan. Yang keempat naik delman atau kuda. Yang kelima makan. Ada makan itu yang paket 70. Paket 70 ya. Itu komplit. Kalau paket yang 55 berarti edukasi, tanam padi, tangkap ikan, naik delman atau naik kuda. Selesai itu. Kalau paket yang 55. 55 ya. Kalau paket 25 hanya edukasi sama keliling kebun. Kalau paket 18 masuk, ada lagi yang 18 paket D. yang tadi. Ini luar biasa nih Pak di penjelasannya. Tetapi 18 kalau dari sekolah kita promo, saya beri edukasi. Tentang budidaya jambu merah, terus cara penanaman, penggarapan, pengolahan padi. Luar biasa. Ini salah satu kepedulian terhadap dunia pendidikan juga nih Pak De ya. Jadi ini luar biasa nih ya Sobat Bisa Kaya. Selain Anda bisa menikmati buahnya, di sini juga akan memberikan edukasi ya terkait agrowisata inilah Pak De ya, dan lain sebagainya dengan paket-paket yang sudah disampaikan Pak De dengan penjelasannya ini untuk siswa ya, sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus juga ingin mengetahui lebih dalam ya tentang wisata ini dan juga bisnis ini juga. Ini cocok sekali nih, bisa langsung datang ke agrowisata Jambu Marina Pak De ya. Kira-kira kita berkunjung 18.000, dapat free jus jambu. Kalau musim panen bisa panen metik di lapangan, tetapi ditimbang di depan. 1 kilonya 25 yang bagus, yang jelek nanti saya tarik. Jadi tidak asal petik dibayar, itu enggak. Yang dibayar yang bagus. Ini nggak ada program nanti mungkin ke depan bisa dipikirkan makan sepuasnya gitu, nggak ada? Nggak ada, itu di Malang, itu di Batu Malang. Apel Malang makan sepuasnya ya. Nah, ini sebelum ada COVID itu juga alhamdulillah antusias banyak, terutama ada turis dari luar negeri, travel ansun dan sebagainya ke sini. Pakai Singapura, dari mahasiswa Singapura, dosen Singapura untuk terjun langsung cara petani jambu dan petani padi. Berarti selain untuk Batam juga sampai ke negara tetangga juga Mbak. Singapura pernah ke sini. Luar biasa. Ini memperkenalkan Indonesia juga nih sebenarnya Pak De ya.
Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Pak Ade? Kiranya Oh iya, Ah. satu lagi nih, ini yang paling penting juga nih sebenarnya. Nah, omsetnya, ini 1 bulan ini kira-kira kotornya aja lah nih bisa berapa kira-kira Pak Ade? kalau omset itu sebenarnya rahasia Rahasia usaha ini, perusahaan. ya, rahasia usaha. Tapi Kira-kira. kalau paparkan saya di YouTube, boleh nanti ya Oh, iya. gimana? Nah, sebenarnya itu saya terangkan ya, saya Iya. paparkan, saya terangkan ini juga manajemen sebelum COVID ya. Oke. Pada waktu itu Argo Wisata Jambu Marina buka pada tahun 2009. 2009. Oke. 2009 selama 2 tahun itu kita masih pakai dana pribadi. Oke. Belum dikenal sama Banyak orang warga lah ya. Batam atau kalayak rame kan. Sama. Nah, terus pada waktu 2013 itu tepatnya di Marina City bawah kan. Oke. Nah, Marina City bawah itu baru mengenal yang namanya Argo Wisata Jambu Marina satu-satunya di Batam. Oke. Jadi omset kalau harian biasa itu dapat 8 juta. 8 juta ya. Harian biasa kalau hari Sabtu itu bisa 18 sampai 20. Oke. Kalau hari Minggu bisa 35. Oke, berarti hari biasa Sabtu dan Minggu tuh perbedaannya ya. Ah, Pasti paling perbedaan. puncak itu hari Hari- libur lah ya, hari Minggu libur. ya. Terus pada waktu itu weekend hari besar Imlek Cina, Oke. Sabtu, Minggu 3 hari bisa menembus 150 juta. Wow, Pada itu waktu waktu-waktu kemarin waktu ya. pesat-pesatnya. Terus ada COVID itu sekarang juga berpengaruh juga, kita masih bertahan hidup, nggak gulung tikar itu sudah alhamdulillah ya. Sudah luar biasa gitu. Untuk wisatawan lokal maupun dalam negeri yang akan berkunjung di Argo Wisata Jambu Marina, tepatnya di kawasan di kawasan BP Batam, Jalan Marina City, Tanjung Rio, Kelurahan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Oke, sobat Bisa Kaya, itulah tadi bincang-bincang penuh ilmu ya. Singkat kita dengan Pak D yang mengelola tempat agrowisata ini sampai dengan saat ini ya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa menjadi informasi yang sangat baik untuk Anda tentunya. Apalagi banyak ilmu yang sudah diinformasikan, dan jangan lupa satu tips tadi bahwa untuk Anda yang ingin memulai usaha harus memiliki tekad yang bulat dan juga berdoa tentunya ya, serta mengetahui bagaimana bidang bisnis yang akan Anda geluti tentunya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan mengulik bidang usaha lainnya di channel-channel selanjutnya. Sampai jumpa. Bisa Kaya, pasti bisa.